Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertanyaan nomor 146. Bagaimana hukumnya datang ke acara yang di dalamnya ada kesyirikan? Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih innakum idam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allah telah menurunkan di dalam kitabnya, yaitu apabila kalian telah mendengar ayat-ayat Allah dilecehkan dan dikufuri, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan hal yang lain. Kalau kamu tetap di situ, maka kamu sama saja dengan mereka. Dan kelak Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir sama-sama di neraka jahanam. Berangkat dari ayat ini, maka seorang muslim dilarang keras untuk menghadiri segala macam majelis yang di dalamnya ada kemungkaran. Dilarang keras untuk mendengarkan kemungkaran. Dilarang keras untuk menghadiri majelis yang di dalamnya di situ ada unsur istihza, menghina agama Islam dan lain-lain. Kalau sampai hadir dan tidak mau walk out, nggak mau keluar dari majelis tersebut, maka dia dihukumi statusnya sama saja. Karena dalam Islam itu ada kaidah ar-ridho bil kufri kufrun. Meridhoi kekufuran itu kafir hukumnya. Maka dari itu kalau kita melihat ada majelis seperti itu, kita harus menghindar. Kita jangan sampai ikut dan jangan sampai mau seperti itu. Kalau seandainya majelisnya seperti itu dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena para ulama sepakat seperti yang dikutip oleh Al-Ghazali, ya juga oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Hizbah, bahwa kita itu boleh datang ke tempat kemungkaran itu kalau dalam rangka nahi mungkar. Kalau nggak bisa nahi mungkar berarti tidak boleh menghadiri tempat tersebut. Nah kalau ada majelis di dalamnya ada kesyirikan, jelas nggak boleh. Jangankan yang seperti itu. Dalam Islam ini ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dari Umar bin Al-Khattab, bahwa Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaq'ud ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr. Karena siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, jangan menghadiri jamuan makanan kalau di dalamnya itu ada khomernya. Begitu. Itu ada khomer padahal ya. Apalagi kalau dalamnya ada syirik yang lebih tinggi daripada urusan khomer. Begitu juga para ulama juga sepakat apabila seorang muslim menghadiri sholat Jumat, ya seperti kutip oleh Imam Nawawi, apabila khotib Jumat menyampaikan bid'ah, maka untuk jamaah diperintahkan untuk bermain-main saja atau menutup telinga atau tidur saja seperti itu. Karena kita tidak boleh mendengarkan kemungkaran, ya, di mana di situ ada ayat-ayat Allah yang dikufuri, ditolak, dilecehkan, diselewengkan, disesatkan, tapi kita tetap anteng saja itu nggak boleh hukumnya. Ya, jadi dari sinilah maka tadi kata Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Hizbah bahwa seorang muslim boleh datang ke tempat maksiat hanya untuk satu hal, nahi mungkar. Kalau nggak bisa berarti haram hukumnya. Begitu. Nah, kemudian bagaimana hukum untuk hewan sembelihan yang digunakan untuk entah untuk sebagai tumbal kepalanya untuk bangunan dan sebagainya, maka sepakat para ulama bahwa ini termasuk wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ini termasuk hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah, maka hukumnya adalah haram. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini di dalam 4 surat ya, di dalam Al-Qur'an. Ya, ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam surat An-Nahl ya. Jadi semuanya menggunakan redaksi yang hampir sama dan hampir mirip gitu. Intinya Allah mengharamkan untukmu bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, kemudian hewan-hewan yang dipersembahkan untuk selain Allah. Nah, kalau seandainya itu dipersembahkannya adalah untuk tumbal, maka jelas hukumnya haram. Kemudian untuk darahnya bagaimana? Ya darah hewan itu termasuk kategori najis, maka kalau seandainya kita terkena ya berarti wajib mencucinya, ya sehingga kita juga eh, tidak boleh membiarkan darah tersebut ada pada diri kita, ya seperti itu. Boleh nggak apa namanya kita menjadikan salah satu simboliknya itu darah tersebut misalkan dioleskan dan lain sebagainya,
Ini jelas aktivitas dan ritualnya ini ritual satanik semua, ritual-ritual setan semua, maka tidak diperbolehkan. Semuanya ini murni adalah merupakan permainan setan yang berhasil menjebak banyak hati manusia yang lemah, akhirnya menuruti mereka. Seperti itu. Memang ada beberapa ulama, nanti ada yang mengatakan dalam bab akikoh itu ya, dalam bab akikoh itu diperintahkan setelah menyembelih hewan akikoh itu diperintahkan untuk mengoleskan darah ke kepala. Tapi para ulama mengatakan itu semuanya tidak sahih dan tidak ada sumbernya dari salafus soleh. Ya, walaupun dikutip juga di dalam kitab-kitab seperti kitab Tuhfatul Maudud, Bi Ahkamil Maulud, tulisan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang bahas masalah anak yang lahir atau buah hati. Di dalamnya juga dicantumkan, tapi kata beliau ini pendapat yang salah. Ya, yaitu mengoleskan darah ke kepala anak. Beberapa ulama mensinyalir ini adalah merupakan pendapatnya orang-orang jahiliyah, di mana mereka di masa dulu mereka juga praktek akikoh, tapi sayangnya diiringi dengan banyak bid'ah, diantaranya adalah mengoleskan darah itu ke rambut bayi seperti itu. Maka kalau ada orang muslim melakukan ritual-ritual dalam rangka untuk memuja setan, dalam rangka untuk mentakdimkan setan, dalam rangka untuk mengikuti kemauan setan, maka itu hukumnya adalah syirik akbar dan itu tidak bisa ditolerir gitu ya. Sebagaimana riwayat yang sangat masyhur dari Amr bin As bahwa beliau ketika menaklukkan Mesir, maka masyarakat Mesir itu yang asli pribumi mengadukan ya ketika Amr bin As melakukan dan menerapkan peraturan bahwa tidak boleh menumbalkan satu anak pun di Sungai Nil begitu ya. Maka pada waktu itu ternyata Sungai Nil mengalami kekeringan. Akhirnya masyarakat pribumi protes dan ingin kembali lagi memberikan sesajen dan juga tumbal untuk Sungai Nil. Maka kemudian Amr bin As mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab, lalu Umar bin Khattab kemudian menulis ya surat jawaban, Bismillah dengan nama Allah. Nanti kalau nanti surat ini sudah sampai padamu, tolong lemparkan saja ke Sungai Nil. Di dalamnya tertulis, dibacakan ya dari Umar bin Khattab kepada hamba Allah Sungai Nil. Apabila kamu mengalir dengan izin Allah, maka mengalirlah. Tapi kalau kamu ya mau durhaka kepada Allah, maka silahkan begitu, dan kelak kamu akan tahu sendiri dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, kalau kita melihat dari peristiwa ini, maka kita tugasnya adalah melawan segala bentuk ritual-ritual yang mengarah kepada kesirikan. Hati-hati ya, sirik itu sekecil apapun, kalau itu ritual dan persembahan untuk setan, maka hukumnya adalah dihukumi murtad nanti. Siriknya jadi sirik besar. Sebagaimana hadis tentang dakhala ar-rajulu al-jannah wan nara fi dzubab. Ada orang yang masuk surga dan masuk neraka gara-gara seekor lalat. Diceritakan bahwa pada waktu itu ada seorang laki-laki yang melewati sebuah gapura, lalu kemudian di sana ada juru kunci yang mengatakan kalau mau lewat harus pakai tumbal. Tapi saya nggak punya tumbal, terserah apa aja, lalat juga boleh. Akhirnya kemudian dia menyampaikan baik, dia menumbalkan lalat lalu kemudian lewat. Yang satu orang mau lewat dicegat juga. Kemudian disuruh untuk memberikan tumbal, tapi ternyata dia menjawab, saya tidak akan pernah memberikan tumbal kepada siapapun dan saya tidak akan pernah mempersembahkan ya apapun itu kepada selain Allah. Akhirnya kata Rasulullah, ya dua orang ini yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka gara-gara persoalan lalat gitu ya. Maka dari itu barakallahu fikum, kalau seandainya di dalam praktek-praktek kehidupan ini kita melakukan hal-hal yang sifatnya kita persembahkan untuk setan, maka itu hukumnya syirik. Seperti contoh kadang kita lewat di tempat-tempat angker kita bilang permisi, itu bagian daripada kesyirikan itu ya. Kadang kala juga ada yang menjengkelkan ya, diajarin amit mbah begitu ya. Emang cucunya setan apa kok manggilnya mbah begitu ya. Itu kadang yang terjadi begitu. Atau kalau yang lebih lebih ke arah tradisi dan juga bagian dari budaya, seperti kalau orang ke mana ke Sukabumi nggak boleh, ke Pelabuhan Ratu nggak boleh pakai baju hijau, kalau ke Sulawesi nggak boleh pakai baju kuning, kalau di beberapa daerah di Bandung itu nggak boleh bilang maung dan lain sebagainya. Kalau kita menuruti keinginan setan seperti itu, maka ini hukumnya adalah musyrik seperti itu. Tugas seorang muslim itu adalah melindungi diri. Ya, lalu kemudian melakukan segala sesuatu dengan sopan santun dan adab, itu tugasnya. Dan seorang muslim tidak
dibenarkan apabila mereka malah justru menunduk dan juga mengikuti kemauan-kemauan setan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi intinya bahwa seorang muslim dilarang keras untuk menghadiri acara-acara yang mengandung unsur-unsur kemungkaran. Yang kedua, untuk ritual-ritual yang dilakukan itu semuanya adalah bagian daripada kesyirikan. Maka seorang muslim yang sudah mengikutinya harus segera bertaubat dan juga tidak mengulangi lagi, karena syirik ini adalah dosa yang paling besar. Ya, bahkan kalau seandainya ada seorang muslim itu berjumpa dengan Allah dengan dosa sebanyak apapun, kalau seandainya dia enggak syirik maka pasti masuk surga. Sebagaimana hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari, ya, disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau bercerita Nabi Muhammad SAW berkata, ya, Jibril barusan datang kepadaku mengucapkan, basir ummatak annahu man mata wa lam yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa siapapun yang mati dan tidak pernah syirik maka dijamin pasti masuk surga. Nabi Muhammad bertanya, wa in zana wa in saroko, walaupun dia pernah zina dan mencuri? Iya, walaupun pernah zina dan mencuri. Walaupun pernah zina dan mencuri? Iya, walaupun pernah zina dan mencuri. Walaupun pernah zina dan mencuri? Iya, walaupun pernah zina dan mencuri. Artinya dosa syirik urusannya sangat berat dan urusannya sangat besar, maka kita harus menjaga diri sebisa mungkin. Jangan pernah melakukan segala macam aktivitas yang di situ mengarah kepada kesyirikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين